Kita rehat dulu sejenak membahas tanaman di polybag. Pada pagi hari ini beli akan mengajak sahabat untuk bagaimana langkah beli untuk mengolah lahan yang sudah berkali-kali beli tanami di musim kemarau ini, awal musim kemarau. Pengolahannya juga berbeda dengan pengolahan beberapa bulan yang lalu, karena beberapa bulan yang lalu adalah musim hujan, sekarang sudah mulai kemarau. Dia akan sahabat untuk bagaimana cara beli pagi ini mengolah lahan bekas agar tetap produktif, dan satu lagi, kali ini tidak menggunakan kompos. Baiklah sahabat, ini sudah jam 9 pagi, tapi cuaca sudah terasa cukup panas. Lahannya adalah ini sahabat ya. Ini adalah lahan urukan, sebenarnya tanah urukan dari pinggir jalan, di jalan menuju rumah beli, yang biasanya beli tanami dengan berbagai macam tanaman, sayuran, jagung, dan macam-macam, cabai. Luasnya kurang lebih, lebarnya ini hanya ukuran 1,5 meter, 1,5 meter, seukuran bedengan sahabat ya. Jadi inilah yang akan beli sekarang daur ulang kembali di awal musim kemarau ini. Nah, yang tanah yang sahabat lihat ini adalah tanah yang sudah beli ambil kemarin. Jadi ini adalah tambahan dari tanah humus bambu sahabat ya. Jadi beli ambil sekitar 7 kereta. Jadi seperti ini. Sekarang beli akan tambahkan bahan-bahan lagi yang sahabat bisa tiru di rumah bila sahabat memiliki lahan yang kering kerontang, tandus seperti ini. Langkah-langkahnya, pertama beli akan ratakan dulu tanahnya ini sahabat. Nah, sambil kita meratakan tanahnya, kita juga sambil membalikkan tanah bagian paling atas atau topsoilnya. Karena ini tanah sebenarnya tanah urukan sahabat, jadi tidak begitu keras. Nah sahabat, isu mengenai cuaca panas bukan sekedar isu belaka. Beli merasakan sekali memang panasnya saat ini berbeda dengan yang dirasakan tahun-tahun sebelumnya. Pemanasan global tidak bisa kita anggap suatu yang remeh lagi. Nah, ini beli mengajak sahabat untuk kembali bertani secara organik, karena ini adalah salah satu cara untuk mengembalikan keseimbangan bumi kita. Bukan hanya bertani organik untuk alasan lebih murah, lebih simpel, tapi juga untuk menyelamatkan bumi kita. Oke sahabat, kembali lagi. Sekarang beli akan perlihatkan satu bahan yang akan digunakan untuk ini sahabat ya, untuk mengembalikan kesuburan lahan kita. Meskipun ini lahan bekas, sudah beberapa kali ditanami, dan meskipun kali ini tidak menggunakan kompos, karena sengaja beli ingin menguji kehebatan dari tepung beras ini. Jumlahnya cukup 1 genggam saja. Untuk luasan yang tidak luas seperti ini, cukup 1 genggam sudah cukup. Bagaimana caranya, beli akan perlihatkan sebentar lagi. Nah sahabat, di sini sudah ada bahan lainnya, itu beli gunakan abu. Bila tidak ada abu, maka beli izinkan sahabat untuk menggunakan kapur pertanian atau kapur dolomit. Karena memang penting sekali, sehabis musim penghujan, keasaman tanah itu pasti akan meningkat. Perlu kita tambahkan zat yang bisa menaikkan pH tanah. Solusinya adalah abu bakaran bambu seperti ini, atau sahabat bisa menggunakan kapur dolomit. Kemudian tepung beras seperti yang dibilang, kemudian di sana ada BK. Kita akan campurkan ketiga bahan ini. Tepung berasnya gunakan segenggam saja cukup. Nah, taburkan. Nah, jadi seperti ini sahabat ya. Nah, jadi ketika kita taburkan di permukaan, kita bisa membaliknya lagi, atau kalau sahabat yang ingin menghemat waktu, tidak usah dibalik lagi. Tapi kita akan biarkan sahabat, tapi sebelumnya jelas kita harus siram terlebih dahulu. Jika ingin dibalik kembali, sangat baik. Bila tidak masalah. Jadi diamkan kurang lebih 1-2 minggu, baru kemudian tanah ini atau media di lahan ini kita bisa tanami dengan apapun. Karena mikroorganisme sudah kembali lagi bekerja dengan adanya bantuan dari tepung beras tadi. Sahabat bisa buktikan sendiri, bisa coba sendiri, kemudian baru kembali lagi untuk berkomentar di kolom komentar.
Karena kalau belum dicoba, tidak akan bisa kita mengatakan metode ini apakah ini berhasil atau tidak. Buktikan, kemudian silahkan berkomentar. Kemarin ada yang bertanya, "Bli, dahsyat sekali rendaman rumput hijau yang saya campur dengan biang kompos. Dan akhirnya daun saya menjadi super lebar. Apakah itu bisa saya kurangi atau saya potong, Bli?" Nah, sahabat, kasus yang sama terjadi di kebun Bli sebenarnya, sahabat, sejak bertahun-tahun yang lalu. Apalagi sejak ditemukan biang kompos. Lihatlah daunnya, sahabat, ini masih fase vegetatif, tapi daunnya benar-benar bisa dikatakan cukup mengerikan seperti itu. Karena lebarnya dibandingkan dengan tinggi tanaman yang usianya masih muda, sungguh sangat ekstrim. Nah, beliau akan memberikan jawabannya. Yang pertama, bila sahabat memutuskan ingin untuk memangkas bagian daun paling bawah, nah seperti ini, sahabat ya. Ini karena bagian daun yang paling bawah ini sampai menggapai media seperti ini. Ini media dan beli tempatkan di raised bed. Sangat dangkal, sahabat ya. Ukurannya hanya kurang lebih sekitar 10 cm saja. Nah, ini bisa sahabat potong. Karena apa? Karena ada alasan di baliknya. Memang sayang sekali nampaknya untuk memotong daun ini karena subur. Akan tetapi, sahabat, untuk menyelamatkan dari risiko, nah kita akan potong. Alasannya adalah ini, sahabat. Nah, jadi sahabat bisa lihat di sini ada noda tanah. Ini karena ketika kita siram, maka media itu kena air akan kecipratan dari daun yang paling bawah. Dan ini akan berpotensi membawa jamur, apalagi bila medianya pH-nya asam seperti itu, sahabat. Jadi tidak apa-apa, sahabat, silahkan kurangi bagian daun. Meskipun terlihat subur sekali, sahabat bisa kurangi 1 atau 2 bagian daun yang sudah rentan terkena cipratan air, baik ketika terjadi hujan maupun ketika terjadi penyiraman. Jadi meskipun ini kelihatannya sayang sekali untuk kita potong, ya tidak masalah, karena justru akan membuat batangnya nanti akan bertambah besar, sahabat ya. Jadi akan bertambah besar, kemudian masuk fase generatif nanti, maka buahnya pun kita harapkan menjadi berukuran maksimal. Kemudian satu hal lagi, bagi sahabat yang memiliki media terbatas, jangan ragu untuk mentumpang sarikan tanaman yang sahabat tanam di raised bed. Jadi seperti ini ada terong, kembang kol, kemudian juga di sana, sahabat. Nah, sahabat bisa perhatikan di sana juga ada bawang merah, dan bawang merahnya pun sehat sekali, sahabat. Tidak ada pucuknya yang mengalami memutih ataupun kekuningan di ujung dari daun bawang merahnya, sepanjang sahabat menggunakan pupuk organik yang seimbang. Atau kalau beli simpelnya, beli hanya menggunakan yang ini, sahabat. Bahkan baru tadi beli taburkan sedikit di bagian dekat dengan bagian batang paling bawah dari daun yang sudah muncul itu, sahabat ya. Jadi seperti itu. Dan bagi sahabat yang ingin mendapatkannya, silahkan kontak BUTV Shop, juga ada deki.id, kemudian juga ada Frankie L Shop. Dan bila ada sahabat yang ingin mendapatkan melalui via WA, beli nomor mana yang saya hubungi akan dicantumkan di kolom komentar paling atas, sahabat ya. Jadi ada nomor WA di sana, silahkan dihubungi. Tanaman terong sudah mulai muncul bakal bunga, tadi sudah masuk ke fase generatif. Di video berikutnya beliau akan jelaskan pemupukan yang beliau lakukan ketika tanaman sudah mulai masuk ke fase generatif seperti ini, sahabat. Nah, jadi ini, sahabat ya, sudah mulai muncul bakal bunga. Jadi pupuknya berbeda, tidak lagi seperti yang kemarin ditunjukkan di fase vegetatif. Jangan lupa, sahabat, untuk selalu berusaha menanam lahar ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.